Salam selamat pagi semuanya. Apa kabar saudara hari ini? Yes, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Saya harap saudara di rumah dalam keadaan sehat dan kita akan sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun dilaksanakan secara online ini, saya minta jemaat untuk dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan mulai ibadah raya hari ini. Kita angkat lagi pujian, beri puji, beri hormat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali di langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang padamu mengucap syukur atas anugerah kasih-Mu. Pada kesempatan pagi hari ini kami dapat datang kembali kepadamu untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyerahkan ibadah raya pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga selesainya, agar supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, lancar dan selamat. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini, hamba-Mu yang mengikuti pujian, hamba-Mu yang mainkan musik, terlebih juga hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat kebenaran firman Tuhan. Urapi bagi kami semua untuk dapat memberikan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah raya ini dari awal hingga selesainya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita hari ini? Amin. Kurang semangat. Ada sukacita hari ini? Amin. Puji Tuhan, kita akan ingat selalu akan Tuhan Yesus. Mari kita angkat lagu pujian. Jangan lupa nama Tuhan. Bacaan Mazmur. Mari jemaat buka Mazmur 100. Kita akan baca Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawasan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur dan ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersukacitalah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya.
dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah Mazmur 100. Amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan kembali. Kita akan katakan bagaikan Raja Wali. Kita angkat lagu pujian Seperti Rusa yang Haus.
Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini. Pagi hari ini saya akan menyampaikan berkat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yesaya 59 ayat yang pertama. Demikianlah sabda kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Amin. Demikianlah sabda kebenaran firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengar, dan tentunya kita akan lebih bahagia kalau kita akan melakukannya. Dan sebelum kita mendengar lebih lanjut, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan mengucap syukur atas berkat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Kami berdoa bila Roh Kudus akan mengungkapkan di dalam hati pikiran kami masing-masing, agar supaya kami dapat mengerti akan sabda firman Tuhan ini, terlebih kami juga bisa melakukannya. Berkati hamba-Mu, pakai dengan kuasa-Mu, sehingga dapat menyampaikan berkat kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semua dapat diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan Allah peduli. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus, manusia diciptakan oleh Tuhan. Ia sebagai makhluk sosial, yang artinya bahwa manusia tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri, karena manusia itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menurut ahli sosiologi B.J. Bauman, bahwa manusia membutuhkan hak dasar untuk saling diperhatikan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita sangat-sangat membutuhkan satu dengan yang lainnya. Saudara, ada sebuah kesaksian. Ada seorang ibu bernama Carmi, seorang dari Perancis. Pada waktu itu dia dijatuhi hukuman oleh Kaisar Napoleon, dan dia mengungkapkan perasaannya. Ia mengambil sebuah batu dan kemudian menulis di dinding tembok penjara yang mengatakan tiada orang yang peduli terhadap dirinya. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian tak disangka-sangka di tengah-tengah kamar itu tumbuh sebuah pohon. Lalu kemudian Carmi ini setiap hari merawat pohon tersebut, yang akhirnya lama-lama pohon itu menjadi besar dan tumbuh, ada kuncup, dan kemudian berbunga. Sehingga dalam kejadian seperti itu,
Karni menjadi orang yang tidak kesepian lagi, karena setiap hari dia merawat tanaman yang tumbuh di tengah-tengah kamar penjara tersebut. Dan akhirnya saudara-saudara, dia menulis di dinding penjara lagi yang mengatakan bahwa Tuhan Allah peduli. Nah saudara, dengan berita seperti tersebut tersiar kemana-mana, sampai akhirnya istri Napoleon yang bernama Josephine mendengar bahwa ada bunga di tengah-tengah kamar penjara. Dan akhirnya saudara-saudara, Josephine membujuk sang suami Napoleon agar supaya Karni ini dibebaskan dari penjara. Dan sang kaisar merestui apa yang menjadi permohonan istrinya, sehingga akhirnya Karni dapat dibebaskan. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, melalui kesaksian Ibu Karni ini kita tahu bahwa Allah sungguh sangat peduli. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, apapun situasi kondisi Bapak Ibu saat ini, ya, apalagi dengan adanya wabah COVID-19 ini, Corona, membuat ada banyak orang mengalami kesulitan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Allah benar-benar setia terhadap Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu saudara-saudara, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat peduli terhadap kehidupan kita. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10, mari kita lihat. Tolong Mbak Neni membaca kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Tolong Mbak. Mari kita simak bersama apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Wahyu ya 10. Wahyu pasal 2 ayat 10. Maaf. Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kekuasaan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Amin. Demikianlah sabda kebenaran firman Tuhan, di mana kita sebagai orang-orang percaya hendaknya dapat menunjukkan kesetiaan kita. Walaupun saat ini kita sedang dilanda oleh berbagai macam krisis kesehatan, di mana orang yang terkena virus ini, khususnya yang lansia, otomatis saudara sulit untuk ditangani. Ya, karena di Indonesia ini sudah 1000 lebih korban kasus corona yang meninggal dunia. Ya, tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun situasi kondisi kita harus tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin?
Amin. Tuhan sangat-sangat peduli. Karena kita hanya mempercayai akan kebenaran firman Tuhan. Dan bagaimana orang-orang yang selamat? Mari kita baca lagi di dalam Matius 24 ayat 13. Tolong Mbak Neni baca lagi. Matius 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Amin. Demikianlah sabda kebenaran firman Tuhan, bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, apabila saat ini Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan, tetaplah percaya dan setia kepada Tuhan. Jangan sampai dengan adanya kemiskinan lalu Bapak Ibu Saudara tinggalkan Tuhan. Atau sebaliknya, ada banyak orang-orang yang justru diberkati Tuhan, yang akhirnya juga meninggalkan Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, baik kita dalam kondisi miskin, kekurangan, maupun di dalam kekayaan, kelimpahan, kami mengharapkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Pada saat kita mengalami kelaparan, kekurangan, kita percaya bahwa Tuhan itu sangat-sangat peduli terhadap kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara dapat mengingat bagaimana Tuhan campur tangan di dalam kehidupan umatnya bangsa Israel pada waktu mereka berada di padang gurun. Mereka tidak ada roti, Tuhan kirim mana dari surga. Dan pada saat mereka tidak ada daging, Tuhan juga kirim burung puyuh. Sehingga pada akhirnya saudara-saudara, apa yang menjadi kebutuhan umatnya bangsa Israel akan senantiasa dicukupi, dipenuhi oleh Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan akan selalu campur tangan, memberkati di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekali lagi kami mohon dan berharap agar supaya Bapak Ibu Saudara tetap percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, saudara, kita sebagai orang-orang percaya, maka hendaknya kita juga dapat menunjukkan kesabaran kita di dalam Tuhan. Pada saat Bapak Ibu Saudara dicobai dengan berbagai macam tantangan dan rintangan, saudara harus mempunyai kesabaran. Inilah ciri khas kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini saya sendiri
mengalami saudara apa yang namanya tantangan dan rintangan, di mana pada tanggal 23 Oktober 2019 istri kekasih saya telah Tuhan panggil. Kami sudah berusaha maksimal. Opnam di rumah sakit saja sampai 6 kali. Setiap minggu kami harus membawa dia kontrol di Yogyakarta. Tetapi semuanya adalah kehendak Tuhan. Dan sebagai seorang pria yang ditinggalkan oleh kekasihnya, sungguh-sungguh merasa berat sekali saudara. Karena anak-anak kami juga sudah pada bekerja dan yang satu kuliah. Sehingga saya bisa merasakan apa yang Ibu Karni di Perancis rasakan. Bagaimana kita mengalami yang namanya kesepian. Tidak ada orang-orang yang bisa ditanya. Mungkin saudara katakan bisa main ke tempat saudara. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita yang paling lama kan tinggal di rumah. Itu masalahnya. Dan penghiburan kita hanyalah dari Tuhan. Tuhanlah yang akan mampu dan sanggup memulihkan keadaan kita. Kalau bukan di dalam Tuhan, mungkin kita tidak bisa menghadapi kondisi seperti itu, saudara. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan mampu sanggup memulihkan keadaan kita. Tuhan mampu sanggup sehingga kita bisa menghadapinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga dapat belajar dari pengalaman Nabi Ayub, di mana Ayub sebagai seorang yang saleh mengalami tantangan yang berat. Seringkali kita hanya bisa ngomong dengan anggota jemaat, tetapi bagaimana kita sendiri mengalaminya, kehilangan orang yang sangat-sangat kita sayangi. Tetapi saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan mampu sanggup memberikan penghiburan kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara, sekiranya Bapak Ibu Saudara saat ini sedang menghadapi suatu masalah, mungkin saudara juga kehilangan orang yang saudara kasihi, kehilangan harta benda saudara. Tetaplah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus dapat menunjukkan kesabaran di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau Tuhan sudah memulihkan Ayub, sehingga Ayub juga mendapatkan kembali apa yang telah hilang dari kehidupan Ayub. Ayub mendapatkan kembali anak-anak yang jauh lebih cantik. Alkitab katakan tidak ada anak secantik Ayub sebelum dan sesudahnya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, apabila pada saat ini Bapak Ibu Saudara sedang diperhadapkan dengan tantangan dan rintangan ini, maka kita harus tetap dapat menunjukkan kesabaran. Kalau Tuhan sudah memulihkan Ayub, maka Bapak Ibu Saudara juga mampu sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus dapat menunjukkan kesabaran kita kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam surat Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Saya akan membacakan buat kita semua. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22.
2. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Salah satunya buah roh adalah kesabaran. Kita sebagai orang percaya harus memiliki kesabaran di dalam kehidupan kita. Memang berat saudara, tetapi mau tidak mau kita sebagai orang-orang percaya harus punya yang namanya kesabaran. Kita percaya juga kalau Tuhan sudah memulihkan Ayub, maka Tuhan juga akan memulihkan keadaan kita masing-masing. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan sampai dengan adanya masalah yang saudara hadapi saat ini, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara tinggalkan Tuhan. Bahkan seringkali hanya masalah sepele, masalah kecil, lalu kemudian saudara tinggalkan Tuhan. Tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi melayani Tuhan. Saudara ingat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah kita yang sangat-sangat peduli terhadap kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan sudah memulihkan Ayub, maka Tuhan juga akan memulihkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, sekali lagi tetaplah ada di dalam Tuhan. Tetaplah percaya, setia taat kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kepada kita semua. Dimanapun kita berada, Tuhan akan tetap menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah saudara, kepedulian Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan sampai dengan adanya masalah, tantangan, rintangan, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara tinggalkan Tuhan. Tetaplah percaya sampai Dia menjemput kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mohon Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas anugerah kasih-Mu. Engkau telah memberikan berkat kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa bila Roh Kudus akan memeteraikan ke dalam hati dan pikiran kami semua, agar supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami serahkan kembali pada pujian. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan tutup ibadah raya hari ini. Mari kita sama-sama angkat lagu pujian Allah Peduli. Yang tak dapat
Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus, kita akan mengakhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Kita akan berdoa. Untuk itu kami mohon kepada segenap jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah kasih-Mu. Engkau telah memimpin, menyertai dan memberkati sehingga ibadah raya pagi hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan selamat. Sebentar kami akan mengakhirinya, namun kami mohon kiranya kasih setia Tuhan akan senantiasa menyertai, memberkati setiap jemaat dimanapun mereka berada. Bilang kasih setia-Mu menyertai dalam kehidupan mereka semua. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, mari angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa dan kasih nikmat dari Tuhan kita Yesus, Sang Juru Selamat dunia, serta dalam pimpinan kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai datang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, buat terima kasih. Yang percaya katakan Amin. amin. Demikianlah ibadah raya hari ini. Kita telah tutup ibadah raya hari ini, dan untuk jemaat untuk tetap menjalankan persembahan dan persepuluhan di rumah masing-masing. Demikianlah ibadah raya hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.